Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran tentang komunitas 1 ya. Sekarang menginjak kepada kebijakan program kesehatan masyarakat. Jadi program kesehatan masyarakat itu bagian dari program pembangunan kesehatan nasional. Yang pada intinya di sini untuk meningkatkan derajat kesehatan dan menanggulangi atau mencegah masalah kesehatan masyarakat. Itu pada intinya seperti itu program kesehatan masyarakat itu. Jadi masalah kesehatan masyarakat itu ada beberapa macam dan banyak sekali ya masalahnya. Jadi masalah itu di masyarakat itu bukan karena orangnya saja, bisa jadi lingkungannya juga gitu kan. Kemarin kan ada 3 triangle epidemiologi ya, agent, host, environment. Nah, disitulah masalah kesehatan masyarakat muncul ya. Di salah satu jika mengalami suatu gangguan, maka tidak ada keseimbangan antara agent, host, sama environment-nya. Kalau itu ada masalah ya udah masalah, gitu ya. Terus insiden dan prevalensinya tinggi di masyarakat, ya. Jadi angka kejadian yang lama dan kejadian yang baru itu sangat tinggi. Insiden dan prevalensinya rendah, tetapi resiko kematiannya tinggi di masyarakat. Ya, ini yang mengakibatkan masalah kesehatan. Misalkan gini, yang kena AIDS sedikit, tetapi resiko kematiannya tinggi. Gitu. Misalkan gitu ya. Prinsip penanggulangan masalah Kesmas lebih mengutamakan tindakan pencegahan daripada pengobatan. Jadi program Indonesia Sehat itu sebenarnya sudah bagus, tapi kenapa sekarang ini malah yang digalangkan itu pengobatannya lucu ya. Jadi Indonesia mempunyai visi sehat ke depannya, tetapi yang digalakkan malah pengobatannya. Seharusnya yang lebih ditekankan itu sebenarnya harusnya promosi dan preventif ya. Jadi pencegahan dan promosi kesehatan. Kalau dua ini digalakkan, sebisa mungkin bisa menekan angka kesakitan sehingga kuratif bisa lebih ditekan. Gitu ya. Melandaskan kegiatannya pada masyarakat baik sebagai pelaku subjek maupun sebagai sasaran objek. Dalam melibatkan masyarakat sebagai pelaku, jalan yang ditempuh adalah melalui potensi masyarakat yang terorganisir. Ini ya. Jadi masyarakat ini memang sekumpulan dari beberapa orang, ya. Karena ada unit-unit tingkatan unit ya. Ada individu, keluarga, masyarakat. Nah, disinilah perilaku seseorang akan berpengaruh kepada peningkatan kesehatan di masyarakat tersebut. Karena kadang satu orang bisa mempengaruhi semuanya, gitu loh ya. Prinsip penanggulangan lebih mengutamakan upaya kesehatan dengan biaya ringan tetapi hasil optimal. Keberhasilan mencapai tujuan sangat ditentukan oleh kerjasama lintas sektoral. Nah, makanya kalau sudah menginjak kepada masalah kuratif, habisnya kan juga banyak gitu. Kalau bisa kan ditekan sebelum terjadi kuratif gitu loh. Ya digalakkan yang namanya promosi kesehatan dan pencegahan penyakit gitu ya. Kalau masalah kerjasama lintas sektoral itu sangat penting
Kita nggak bisa berjalan sendiri. Kita umpamakan aja ya, kalau ada misalkan gunung di Kediri adalah Gunung Kelut. Kalau Gunung Kelut itu meletus, apa kamu sendiri yang menanganinya? Kan enggak. Kita harus kerjasama lintas sektoral dengan perangkat desa tersebut, dengan Pemda di wilayah tersebut, dengan kepolisian, pemadam kebakaran, dan lain sebagainya. Itu namanya kerjasama lintas sektoral gitu ya. Terus juga ada pencegahan masalah Kesmas. Dahulu menerapkan hanya intervensi kesehatan masyarakat, yaitu aplikasi ilmu kesehatan masyarakat itu berkenaan dengan ada perilaku, ada lingkungan, ada manajemen, gitu ya. Jadi pencegahan masyarakat seperti itu. Kalau perilakunya bagaimana? Perilaku menunjang ke arah kesehatan apa enggak? Terus lingkungannya aman enggak untuk pemukiman penduduk tersebut? Terus manajemennya seperti apa? Itu yang dahulu. Terus sekarang menerapkan kombinasi intervensi kesehatan masyarakat dan intervensi medis. Jadi aplikasi ilmu kedokteran. Ini ya. Ini untuk masalah kesehatan masyarakat. Jadi masalah kesehatan masyarakat ini diintervensi dari medis, aplikasi ilmu kedokteran, terus intervensi kesehatan masyarakat, aplikasi ilmu kesehatan masyarakat. Kalau medis itu setidaknya hanya mengatasi apa sih? Mengatasi kuratifnya. Nah, sebelum kuratif kan penting ya aplikasi ilmu kesehatan masyarakat. Itu pentingnya di situ sebelum kuratif. Ya karena harus digalangkan dulu promosi sama preventif. Ketika dua item ini digencarkan, dilaksanakan, digalakkan, ya, nanti masyarakat bisa lebih sehat dan lebih mandiri dalam menata hidupnya yang lebih sehat. Nah ini nanti upaya kesehatan masyarakat, terencana program kesehatan masyarakat, itu alurnya. Dan upaya kesehatan masyarakat ini menerapkan intervensi kesehatan masyarakat dan intervensi medis. Untuk apa? Untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan tentunya ya, terus mencegah penanggulangan masalah kesehatan. Ada juga pedoman penerapan intervensi kesehatan masyarakat dalam mengaplikasikan ilmu kesehatan masyarakat. Ya. Jadi semuanya ini yang pertama untuk meningkatkan derajat kesehatannya masyarakat, terus yang kedua untuk memandirikan masyarakat agar mandiri dan mengerti tentang hidup sehat, gitu ya. Ada beberapa ahli, misalkan seperti Winslow, ya Winslow 1920, ini menerangkan kalau ilmu kesehatan masyarakat itu merupakan suatu keterampilan untuk mencegah penyakit dan memperpanjang usia hidup. Jadi memelihara kesehatan jasmani dan rohani serta meningkatkan efisiensi yang dilakukan melalui upaya kesehatan masyarakat yang terorganisir. Nah, dimaksudkan dalam terorganisir ini adalah selalu berkesinambungan ya antara ilmu pendidikan, terus SDM-nya yang menanggulangi masalah kesehatan sampai orang-orang yang terlibat gitu ya. Namanya itu terorganisir. Tujuan kesehatan masyarakat memberikan jaminan bagi setiap orang dalam masyarakat suatu derajat hidup yang cukup guna mempertahankan kesehatan melalui terciptanya keadaan lingkungan yang sehat, terberantasnya penyakit menular.
Maaf. Kenapa seperti ini? Dikarenakan lingkungan itu merupakan suatu faktor yang sangat penting bagi pemukiman penduduk, ya. Kalau lingkungannya bersih, bebas penyakit, setidaknya orang yang bertempat di situ bisa merasakan lingkungan yang nyaman, lingkungan yang terhindar dari beberapa penyakit yang bisa sewaktu-waktu menginfeksi orang yang berada di situ gitu loh ya. Terus juga mencegah agar penyakit menular ini dapat dipotong rantainya. Karena penyakit menular ini sangat beresiko sekali ketika ada seseorang yang terkena, ya. Karena begitu terkena, kalau rantainya ini nggak segera dipotong, maka ini penyebarannya akan semakin meluas, gitu ya. Yang tidak kalah penting lagi menurut Wislow itu adalah pengetahuan perorangannya. Nah, kadang kan tim kesehatan kan memberikan penyuluhan, ya kan, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang cara hidup bersih dan sehat, cara menanggulangi penyakit diare, itu kan bermanfaat, gitu ya. Tersedianya berbagai upaya kesehatan yang dibutuhkan masyarakat. Nah, ini kalau di masyarakat tersebut terus jangkauannya ke puskesmas jauh banget. Nah, ini juga tidak terjangkau kepada masyarakat, akhirnya masyarakat yang mau berobat mikir jaraknya. Nah, ini kan tidak mendukung tentang kesehatan masyarakat. Terorganisir dan berperan aktif berbagai organisasi masyarakat dalam upaya kesehatan. Makanya kadang kalau masyarakat tim-tim kesehatan ini jika terjun di masyarakat, mereka pasti masuk ke dalam organisasi-organisasi yang ada di masyarakat, menyusup ya istilahnya. Untuk apa seperti itu? Dia untuk mengkampanyekan tentang kesehatan, itu yang terpenting ya. Penanggung jawab utama upaya kesehatan masyarakat adalah pemerintah. Karena apa? Kok pemerintah? Karena yang memberikan kebijakan adalah pemerintah. Jadi kalau masyarakatnya banyak yang mengalami misalkan marasmus, kwashiorkor, gitu, atau gizi buruk, berarti kebijakan yang berada di level pemerintah ini kacau, gitu loh. Karena itu sebenarnya tanggung jawab pemerintah. Peran dan ketertiban swasta biasanya kecil karena peluang mendapatkan keuntungan rendah. Nah, sedangkan masyarakat ini tidak mau bergerak kadang kalau tidak ada istilahnya umpan balik. Bisa juga umpan balik itu berupa uang dan lain sebagainya ya. Mereka kadang kalau nggak ada gitu nggak bisa gerak, ya nggak mau gerak. Misalkan diundang untuk akan dilakukan penyuluhan. Kalau nggak dikasih amplop kadang mereka nggak nyampe, ya nggak nyampe datang, gitu loh. Itu kan berarti kesadaran tentang kesehatannya ini masih kurang banget. Gitu. Ini pemerintah. Peran dan tanggung jawab pemerintah dalam menanggulangi masalah kesehatan masyarakat diwujudkan melalui penyediaan berbagai sarana dan prasarana kesehatan masyarakat. Ada puskesmas, dinas kesehatan kabupaten, provinsi, departemen kesehatan. Penyediaan dana untuk membiayai berbagai upaya kesehatan masyarakat. Nah, masalah dana ini kadang banyak yang mengkorupsi, akhirnya
nggak nyampe ke bawah, kadang nyampe ke bawah hanya sedikit gitu kan. Pelaksanaan program kesehatan masyarakat oleh pemerintah harus dengan pemberdayaan masyarakat sebagai mitra kerja. Kenapa? Dikarenakan kita itu merubah perilaku masyarakat. Maka yang diutamakan adalah kesadaran. Ya, kesadaran, ingat itu. Kesadaran masyarakat tentang kesehatannya. Makanya kita mengasumsikan masyarakat itu sebagai mitra kerja kita, gitu loh. Ya. Terus juga melalui pembentukan lembaga perwakilan masyarakat di bidang kesehatan seperti Badan Penyantun, Kesehatan Kecamatan, dan lain sebagainya. Kalau di kita itu biasanya kader ya, pembentukan kader desa untuk imunisasi. Nah, itu contoh-contohnya. Jadi secara tidak langsung kita melibatkan masyarakat. Isu kesehatan masyarakat, beban penyakit yang tinggi, triple burden. Ini antara lain triple burden itu unfinished agenda. Jadi penyakit infeksi dan menular, gizi buruk, hygiene, sanitasi kurang, perilaku kesehatan yang tidak menopang. Nah, ini merupakan unfinished ya. Yang kedua adalah emerging disease. Disease itu penyakit, jadi penyakit degeneratif, kelainan jiwa, kecelakaan, HIV, AIDS, SARS, avian influenza yang sekarang ditambah lagi COVID itu. Dulu COVID itu dimasukkan dalam emerging disease sama pemerintah. Nggak tahu sampai kapan akan dinyatakan seperti itu. Re-emerging disease. Kalau re-emerging disease ini malaria, TBC. Sebenarnya re-emerging disease ini lebih berbahaya. Ya. TBC itu lebih berbahaya daripada COVID. Isu kesehatan masyarakat, sistem kesehatan yang kurang menopang, subsisten pelayanan kesehatan, akses rendah, keterjangkauan terbatas, mutu tidak memuaskan. Subsistem pembiayaan kesehatan, jumlah dana tidak memadai, alokasi utilisasi dana tidak efektif dan tidak efisien. Ya, metode pembiayaan tidak menguntungkan. Ini isu-isu yang terjadi kepada masyarakat. Kadang ada keluarganya yang sakit, gitu ya, mau dibawa ke rumah sakit, alasannya ada aja, ya. Ada yang siapa yang jaga, padahal dia anaknya yang bilang gitu, ya enggak, anaknya itu yang jaga gitu loh. Kalau dia nggak bisa ya nyewa orang suruh jagain ayahnya yang di rumah sakit. Kadang hal seperti itu sering terjadi gitu loh ya. Ini kekurang sadaran anak kepada orang tua gitu loh. Ya. Orang tuanya sakit, membutuhkan pertolongan ke rumah sakit, terus anaknya bilang, nanti kalau dibawa ke rumah sakit siapa yang jaga? Dulu waktu dia kecil, ya, dia sakit, orang tua tidak berpikir 2 kali, 3 kali untuk merawat dia waktu kecil. Sekarang giliran orang tua yang membutuhkan kesehatan, anak berpikir ulang untuk merawat orang tuanya yang sakit. Ini lucu sekali. Gitu loh ya. Lucu sekali. Jangan berpikir panjang untuk merawat orang tua, ya. Kata istri saya nggak boleh. Nah, jangan gitu. Ya, orang tua kalau sakit ya udah kamu rawat gitu. Bawa ke rumah sakit kalau penting. Kalau kamu sibuk dalam bekerja, sewa orang untuk menjagain ke rumah sakit gitu ya. Jadi nggak usah berpikir panjang sekali gitu. Yang penting orang tua sehat. Kita sudah berusaha gitu ya. Terus ada juga dukungan politik rendah.
Program pembangunan kesehatan tidak masuk dalam mainstream pembangunan nasional. Jumlah dana yang tersedia untuk pembangunan kesehatan sangat rendah. Kebijakan publik yang pro kesehatan tidak diterapkan. Ini isu kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan dukungan politik. Ya. Jadi dukungan politik itu sangat penting sekali ya. Dukungan politik itu bukan dikatakan politik itu bukan cuman misalkan soal partai, itu bukan ya. Ya, bukan seperti itu. Politik itu merupakan isu-isu di dalam mengcover sebuah pemerintahan. Dia itu misalkan gini loh, ya bukan sebagai menteri, bukan sebagai presiden, tetapi dia selalu berkomentar, misalkan berkomentar tentang apa, melawan sebuah kebijakan di sini, di sana. Nah, itu namanya politik. Gitu ya. Isu kesehatan masyarakat, dukungan politik, sistem kesehatan, beban penyakit. Gitu ya. Jadi kalau sistem kesehatan ini tanpa ada dukungan politik, maka akan goyah di dalam pendanaan dan lain sebagainya. Dampak apabila dukungan politik serta sistem kesehatan baik, upaya untuk mengatasi beban penyakit akan lebih berhasil, gitu ya. Nah, dampaknya kalau sudah berhasil ya sehat, tapi kalau nggak berhasil gimana? Ya status kesehatan masyarakatnya akan menurun, gitu loh. Ini indikator status kesehatan masyarakat. Angka kematian bayi atau disebut dengan infant mortality rate, ya, apabila tinggi berarti status kesehatan masyarakat rendah. Kok di Indonesia ini misalkan tahun 2020 angka kematian bayinya sangat tinggi, oh berarti status kesehatan masyarakatnya rendah, gitu loh ya. Angka kematian ibu, maternal mortality ratio. Ini apabila tinggi berarti status kesehatan juga rendah. Terus yang ketiga, umur harapan hidup, life expectancy. Apabila tinggi berarti status kesehatan masyarakat baik. Itu ya. Karena kalau tinggi apa umurnya panjang-panjang kan. Nah, umurnya bisa panjang-panjang. Tetapi jika angka lansia ini meningkat sekali, katanya sih merugikan negara. Kenapa merugikan negara? Karena dianggap usia lanjut itu usia yang sudah tidak produktif lagi di suatu negara. Upaya penyelesaiannya ada mengupayakan kuatnya dukungan politik serta baiknya sistem kesehatan, menerapkan kebijakan kesehatan, dan mengembangkan sistem kesehatan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Misalkan kepada masyarakat miskin, berpihak pada keadilan, pemerataan, ya. Terus ada juga berpihak pada nilai luhur kemanusiaan. Nilai luhur ini dipegang oleh bangsa Indonesia ya, karena bangsa Indonesia ini merupakan bangsa ketimuran, maka sebaiknya nggak usah neko-neko menirukan ke barat-baratan, karena nilai luhur bangsa Indonesia ini sangat dipegang erat ya, normanya, etikanya, dan lain sebagainya. Upaya penyelesaiannya yang berikutnya adalah agar kedua upaya ini dapat terselenggara perlu dilakukan setidaknya 3 hal, yaitu continuous atau secara terus menerus. Yang kedua, meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan terhadap kebijakan sistem kesehatan. Ya, mengajarkan mata kuliah kebijakan dan sistem kesehatan di fakultas kedokteran, keperawatan, kebidanan, dan lain sebagainya. Terus meningkatkan nilai-nilai yang dapat diterima secara akal, etika, moral tadi ya, yang luhur. Nah, etika yang luhur. Kebijakan program kesehatan masyarakat di Indonesia
Peningkatan jumlah jaringan dan kualitas puskesmas. Puskesmasnya banyak tapi kualitasnya nol. Ya percuma. Gitu ya. Dan sebaliknya, puskesmasnya sedikit sekali tidak bisa menjangkau wilayah-wilayah yang lainnya juga nol. Karena saking sedikitnya, kalau wilayah-wilayah pegunungan tidak terjangkau, dan yang sakit di wilayah pegunungan sana, gimana ngatasinya? Bingung lagi, gitu loh ya. Makanya harus seimbang dan harus berkualitas dan berkuantitas. Kalau berkuantitas itu sesuai dengan jumlahnya yang tersedia, kalau berkualitas itu pelayanannya yang bagus, gitu ya. Terus juga pengembangan sistem jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin, peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat. Kenapa kok ditekankan pada masyarakat-masyarakat yang hidup miskin? Dikarenakan kalau miskin itu mau berobat, mikirnya itu jauh ke depannya. Jauhnya apa? Dari mana nanti uangnya untuk mengobatkan dan lain sebagainya. Gitu loh ya. Jadi seolah-olah ini emang manusia itu budak dari uang gitu loh ya. Peningkatan pendidikan kesehatan pada masyarakat sejak usia dini, pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan dasar. Ini ya. Pemerataan itu berkenaan dengan kuantitas. Kalau kuantitasnya banyak dan menyebar merata, diikuti dengan kualitasnya, entah itu dari sumber daya manusianya atau tenaga kesehatannya, entah itu kualitas dari segi peralatannya, bangunannya, dan lain sebagainya. Kalau sudah diimbangi dalam kuantitas dan kualitas, maka bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas. Gitu loh ya. Sasaran dan prioritas. Sasaran meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Ini sasaran. Kalau prioritas tetap promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Tuh, itu prioritasnya. Ini targetnya. Target ini belum terselesaikan. Ya. Ini programnya. Ada program prioritas nasional dan pengembangan program lokal spesifik. Ini meliputi peningkatan program berdaya ungkit besar terhadap penurunan AKP, AKBA, AKI, kesehatan ibu, anak, perbaikan gizi, peningkatan program sesuai kewenangan, pengembangan program prioritas setempat, ini seperti kesehatan perkotaan, desa, olahraga, tradisional, dan lain sebagainya. Ini program yang sudah dikembangkan oleh pemerintah. Ya. Ya, sekarang untuk JPKMM ini atau Yankesmas ini sudah tercover di dalam BPJS tersebut loh ya. Terus ada peningkatan jangkauan, kualitas, aksesibilitas, pelayanan puskesmas dan jaringannya. Nah ini seperti jika meningkatkan operasional kebijakan dasar puskesmas, ya. Terus menambah puskesmas. Ini kalau menambah itu berarti berkenaan dengan kuantitas. Kuantitas itu enggak cuma jumlah bangunannya saja ya, tapi juga jumlah peralatannya, jumlah SDM-nya, ya. Kualitas juga seperti itu. Ya. Yang tidak kalah penting juga dalam membangun program kesehatan masyarakat adalah manajerial. Bisa disebut dengan manajemennya. Ya. Jadi manajemen di sini sebagai standar teknis dalam menjalankan sebuah pelayanan kesehatan. Di dalam manajemen ini juga ada peraturan-peraturan, ya. Terus
cara pengolahan program Puskesmas itu seperti apa, terus jaminan pemeliharaan kesehatannya pakai apa. Kalau sekarang kan pakai BPJS ya, atau BPJS miskin. Itu juga ada. Disebut dengan KIS. Mendorong peningkatan pembiayaan Yankesmas oleh daerah. Terus juga didukung oleh kerjasama lintas sektoral, karena mau nggak mau tanpa kerjasama lintas sektoral, tim kesehatan akan berjalan sendiri. Kalau berjalan sendiri gimana? Berjalan sendiri akan tersandung-sandung ya, akan tersandung-sandung. Tapi kalau kita berjalan bersama-sama, jika ada kerikil yang menghadang, yang lainnya bisa membersihkannya. Gitu loh ya. Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan Puskesmas ini. Bagaimana sih peran serta masyarakat? Kadang kita kan lalu berkenaan dengan peran maaf terganggu sedikit. Kalau kita berkenaan dengan berbicara tentang peran serta masyarakat, itu berarti kita berbicara dengan pemberdayaan masyarakat, gitu ya. Pemberdayaan masyarakat itu seperti apa? Salah satunya adalah sistem pendukung ya. Berarti yang mendukung, berarti masyarakat yang mendukung program-program. Terus keikutan serta masyarakat dalam apa? Dalam misalkan posyandu, pembentukan kader, ya. Terus sebagai juga penyantun. Tuh. Itu kalau berbicara dengan peran serta masyarakat. Ini ada program kesehatan masyarakat. Ada yang pertama prioritas nasional dan lokal spesifik, masyarakat miskin tertinggal bencana, jangkauan kualitas, aksesibilitas, manajemen dan sumber daya, peran serta masyarakat lintas sektoral, gitu ya. Puskesmas itu unit pelaksana teknis dinas kesehatan. Kalau ditanya, Puskesmas itu apa? Unit ya pelaksana teknis dinas kesehatan, gitu ya. Kalau kepanjangannya ya pusat kesehatan masyarakat. Wilayah kerja satu atau sebagian kecamatan sebagai unit pelaksana teknis Puskesmas melaksanakan sebagian tugas dinas kesehatan kabupaten ataupun kota. Ini fungsi Puskesmas ya, pusat pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan keluarga masyarakat, pusat pelayanan kesehatan tingkat 1, terus pelayanan kesehatan UKM, pelayanan kesehatan UKP. Berarti ada unit kesehatan masyarakat dan juga unit kesehatan perorangan. Kalau unit kesehatan masyarakat ini biasanya di cover oleh Puskesmas, kalau unit pelayanan kesehatan ini perorangan, unit kesehatan perorangan ini biasanya di cover oleh rumah sakit dan klinik. Upaya Puskesmas disesuaikan dengan masalah kesehatan dan kemampuan daerah setempat. Secara umum dibedakan atas 3 macam, yaitu upaya kesehatan wajib, pengembangan, penunjang. Ya, jadi ada 3 itu. Kalau wajib apa? Kalau wajib ya mempromosikan. Karena yang menjadi ujung tombak adalah promosi dan preventif. Itu berarti promosi dan preventif menjadi upaya kesehatan yang wajib sebenarnya, gitu ya, agar masyarakat tidak jatuh sakit. Jadi sebelum sakit ditingkatkan derajat kesehatannya. Ya, melalui promosi kesehatan, kesling atau kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, KIA, KB, gizi, pengobatan dan lain sebagainya.
tapi dalam hal pengobatan dalam tingkat pencegahan lebih lanjut. Kalau sudah kuratif nanti ke tingkat yang lainnya. Upaya kesehatan pengembangan. Kalau upaya kesehatan pengembangan ini yaitu yang biasanya yang telah dimasuki untuk sebagai penyuluhan dan lain sebagainya atau untuk tempat peningkatan kesehatan biasanya yaitu kesehatan masyarakat, sekolah, jiwa, kerja, olahraga, mata, lansia, tradisional. Ini upaya-upaya yang dikembangkan. Pengembangan maksudnya akan diteruskan kalau program yang utama sudah selesai. Upaya kesehatan penunjang. Penunjang ini yang menunjang. Yang menunjang apa? Ya laboratorium. Pencatatan pelaporan. Kalau surveillance ya pencatatan pelaporan itu yang menunjang. Kalau surveillance loh ya. Kalau di tingkat klinikal ya laboratorium. Upaya kesehatan masyarakat ada yang wajib, ada pengembang, ada penunjang. Yang tadi ya 3 itu ya. Asas pengelolaan Puskesmas. Pertanggungjawaban wilayah, pemberdayaan masyarakat, keterpaduan rujukan. Ini asas pengolahan Puskesmas. Jadi ada pertanggungjawaban wilayah, pemberdayaan masyarakat, keterpaduan rujukan. Rujukan ini ada yang bersifat vertikal dan bersifat horizontal. Ketika bersifat vertikal ini, sarana peradilan stratanya berbeda, ya, berbeda. Kalau horizontal itu sama. Vertikal itu gini. Ada pustu, ada puskesmas, ya, terus naik lagi ada rumah sakit itu strata rumah sakit tipe C, B, A gitu. Itu namanya bersifat vertikal. Kalau bersifat horizontal itu sasarannya sama. Dibedakan antara 2 macam rujukan kesehatan, rujukan medis. Ini rujukan kesehatan. Kalau rujukan kesehatan ini biasanya bertujuan untuk memelihara dan pencegahan. Jalur dinas kesehatan secara bertingkat. Nah, dinas kesehatan kabupaten, dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan pusat. Ya. Dibedakan atas 3 macam rujukan sarana, teknologi, operasional. Ini kalau rujukan. Kalau rujukan medis beda lagi. Ya, kalau rujukan medis ya berkenaan dengan orang yang dirujuk gitu. Tujuannya untuk apa? Ya untuk pengobatan dan pemulihan kesehatan. Ya, stratanya atau jalurnya gimana? Jalurnya ya rumah sakit secara bertingkat. Ya, rumah sakit tipe apa? C, B, A. Tapi kalau di Jawa Timur ini yang tipe A, sementara ini ada Dr. Sutomo dan Saiful Anwar gitu ya. Ini ada UKM dan ada UKP. Kalau UKM ini unit kesehatan masyarakat ini yang berkenaan dengan masyarakat secara umum. Jadi ada yang kes, individu, posyandu, puskesmas, Bikom, Dinkes dan lain sebagainya. Kalau UKP dalam tingkat rumah tangga ada pelayanan kesehatan individu, masyarakat ya posyandu, nah pelayanan kesehatan setingkat 1 atau strata 1 ya puskesmas, strata 2 rumah sakit kabupaten atau kota, strata 3 ya rumah sakit provinsi. Ini juga ada manajemen puskesmas. Kalau manajemennya hampir sama dengan manajemen yang lainnya pada intinya ya. P1 sampai P3. Ya, P1 itu perencanaan, P2 itu pelaksanaan atau penggerakan, dan sedangkan P3 itu pengawasan, pengendalian, penilaian, ya. Di dalam pelaksanaan tersebut ada pengorganisasian dan penggerakan. Tetapi kalau di dalam pengawasan dan pengendalian dan penilaian itu biasanya ada
evaluasi, ya. Ini siklus manajemen Puskesmasnya, ya, P1, P2, P3. Terus instrumen manajemen, dikatakan instrumen berarti alat. Alatnya apa sih? Perencanaan P1. Ya. Perencanaan tingkat Puskesmas, perencanaan mikro atau mikro planning. Kalau P2 lokakarya mini. Terus mulai ke sasarannya workshop, ya. Kalau yang P3 tadi pengawasan pengendalian penilaian, ini sasarannya adalah penilaian kinerja lewat evaluasi, ya, atau stratifikasi Puskesmas. Makanya sekarang kan ada akreditasi Puskesmas juga, ya. Instrumen manajemen Puskesmas ada micro planning, mini workshop, performance evaluation. Ini kesingkatannya yang tadi, ya. Terima kasih. Dari sini ada yang perlu didiskusikan, silakan. Debbie, ada yang perlu ditanyakan? Debbie hilang. Ferdinandus menghilang. Tiki yang kayaknya orangnya nggak ikut ini. Debbie, Ferdinandus. Ini saya anggap nggak ikut. Pokoknya saya anggap ajak ngomong kok nggak nyaut, berarti saya anggap nggak ikut ini. Kiki? Tidak ada, Pak. Ya. Nadia? Belum ada, Pak. Servin? Belum ada, Pak. Oke. Yaudah, terima kasih untuk waktu, ya, waktunya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Pak.